Setelah kembali ke asrama, Tang Wulin tidak kembali ke kamarnya dulu. Sebaliknya, dia mengetuk pintu orang lain. Kamu kembali, ada apa? Setelah Xie membuka pintu dan melihat Tang Wulin, dia mengucapkan kata-kata ini dengan agak tidak puas. Dia tidak melihat siapapun di sekitar beberapa hari terakhir ini, jadi dia tidak punya siapapun untuk pergi keluar dan bermain bersama. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkultivasi dalam kebosanan. Datanglah ke kamarku. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Tang Wulin melambai, lalu melanjutkan ke kamar sebelah. Saat itu sudah larut malam dan semua orang baru saja kembali dari makan malam, jadi mereka semua beristirahat di kamar masing-masing. Tidak butuh waktu lama bagi Tang Wulin untuk mengumpulkan mereka dan mengumpulkannya di kamarnya. Bapak, Kapten, untuk apa Anda memanggil kami semua di sini? Zhang Yangzi berkata dengan nada menggoda. Tang Wulin berkata, saya memiliki sesuatu untuk diberikan kepada kalian semua. Di sini, cobalah dan beritahu saya jika saya perlu menyesuaikannya. Saat dia berbicara, setumpuk benda logam keluar dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian melanjutkan untuk mendistribusikannya. Ini adalah ketika mereka melihat barang-barang yang dibagikan Tang Wulin, semua orang terkejut. Itu adalah rompi yang ditempa dari logam. Rompi logam ini dibuat dari banyak cakram logam perak seukuran ibu jari yang dihubungkan bersama dengan cara yang cerdik untuk membentuk sebuah rantai. Yang lebih mencengangkan adalah betapa fleksibel dan ringannya rompi itu. Itu dibuat dengan gaya chainmail, dan jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan menemukan pola awan samar terhampar di atas potongan logam, memancarkan aura eksotis. Sangat ringan. Terbuat dari apa? Zhang Yangzi dengan penasaran bertanya. Tang Wulin berkata, itu terbuat dari logam yang tidak biasa yang disebut cloud titanium. Saya menggunakan tousan refinements untuk memurnikannya lalu memalsukan chainmail darinya. Meski ringan, namun tetap sangat tangguh. Saat kita memasuki platform kenaikan roh, kita dipindai dan semua yang ada di tubuh kita akan dibawa ke dalam. Jadi jika kita memakai rompi ini saat kita masuk, kita akan bisa menggunakannya di dalam dan itu akan meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup. Wang Jinsi berbicara perlahan. Apakah ini dianggap curang? Zhang Yangzi berkata dengan licik, bagaimana ini bisa dianggap curang? Kami hanya memanfaatkan platform kenaikan roh pemberontakan untuk meningkatkan diri kami sendiri. Petik 2. Meskipun tidak pas, tapi tidak menghalangi pergerakan saya. Itu tidak membebani gerakan lincah saya. Jinsi, coba pukul. Zhang Yangzi berkata dengan penuh semangat. Baik, Wang Jinsi meninju langsung ke perut Zhang Yangzi. Dengan ledakan, Zhang Yangzi terlempar ke pantatnya. Aduh, seharusnya lebih mudah. Zhang Yangzi mengeluh. Wang Jinsi kuli berkata, apa gunanya menjadi mudah? Kapten benar-benar membuat ini dengan baik. Ketika saya memukulnya, saya merasa seolah-olah sedang menabrak baju besi padat atau panel besi. Secara teknis, Anda hanya didorong oleh kekuatan saya, Anda tidak dirobohkan. Petik 2. Zhang Yangzi bangkit dan mengusap perutnya. Tepat sekali. Perutku tidak sakit sama sekali. Gu Yue memandang Tang Wulin. Apakah ini alasan Anda pergi selama 3 hari terakhir? Ya, itu hanya membuat beberapa persiapan sebelum pertempuran. Jinsi dan Yangzi sama-sama benar, ini bisa dianggap curang, tetapi paling tidak, kita dapat memastikan bahwa semua orang tidak akan serapuh saat berhadapan dengan makhluk jiwa itu lagi. Selama kita bisa bertahan bahkan 1 menit lebih lama di platform kenaikan roh, itu akan dianggap sebagai pencapaian dalam ujian kita dan memungkinkan kita untuk memburu lebih banyak makhluk jiwa. Petik 2. Xie melihat rompi tousan refined cloud titanium di tangannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, sedikit rasa malu memenuhi matanya. Jadi inilah yang dilakukan orang itu. Cepat dan coba. Tang Wulin mendesak mereka. Semua orang mulai bereksperimen dengan rompi mereka. Meskipun Tang Wulin hanya memiliki sedikit pengalaman dalam membuat pakaian, rompi cukup sederhana untuk dibuatnya. Dia juga mempertimbangkan transformasi jiwa bela diri Wang Jinsi dan membuat rompinya sedikit lebih besar. Baiklah, itu saja. Mari kita lakukan yang terbaik besok. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Xie adalah orang pertama yang menangkap niat Tang Wulin dan dengan cepat meletakkan tangannya sendiri di atas Tang Wulin. Setelah itu, Wang Jinsi, Zhang Yangzi dan Gu Yue mengambil isyarat dan menambahkan tangan mereka sendiri di bawah telapak tangannya. Mereka berlima bersorak serempak, ayo kita lakukan. Dini hari, kabut tebal menyelimuti Issea City pada malam hari, menghalangi jarak pandang dan membuatnya tampak seperti segala sesuatu hanyalah sosok kabur.
Meskipun kurangnya keceriaan yang biasa menghantui kota saat ini, Pagoda Jiwa tetap ramai dengan kegembiraan. Sebagai salah satu dari 18 pilar surga di Pagoda Roh, itu adalah salah satu pintu masuk ke platform kenaikan roh pemberontakan. Sebuah kartu entry tunggal untuk platform kenaikan roh pemberontakan dilelang untuk lebih dari 100.000 koin federal dan itu tidak memiliki harga pasar yang ditetapkan. Pagoda Jiwa mengatur distribusi kartu-kartu ini setiap tahun. Meskipun kesempatan untuk mencapai kenaikan roh sangat kecil, semua orang akan menjadi gila untuk kesempatan itu. Saat cahaya fajar pertama mengintip dari cakrawala, Wu Zhangkong dan siswa kelas 0 telah tiba di Pagoda Roh Issea. Semakin awal mereka masuk, semakin kecil kemungkinan mereka bertemu dengan pesaing. Kalian semua harus ingat bahwa pada puncaknya, platform kenaikan roh akan diisi dengan banyak orang lain, yang banyak di antaranya akan menjadi musuhmu. Anda hanya memiliki satu misi di dalam sana, bertahan hidup. Siapapun yang tidak lulus ujian akhir akan dihukum. Petik 2. Setelah mendengar peringatan Wu Zhangkong, Xie bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Wu, apa hukumannya? Wu Zhangkong menatapnya sekilas. Hari-hari liburanmu akan dibatalkan. Setelah setiap semester adalah liburan selama sebulan, jadi ketika dia mendengar bahwa liburan mereka mungkin dibatalkan, Xie segera terbelalak karena terkejut. Dia sudah menantikan liburan selama sebulan begitu lama. Yang lain juga bertukar pandangan panik, sementara hanya Tang Wulin yang mempertahankan ekspresi tenang. Bahkan Gu Yue mengerutkan kening karena kemungkinan kehilangan liburannya. Ayo pergi. Setelah 5 siswa menyerahkan kartu masuk mereka dipimpin oleh seorang anggota staf ke ruangan yang sudah dikenal. Sebagai satu-satunya akademi menengah di Issea City, tidak hanya Issea Academy yang memiliki pengaruh yang luar biasa, mereka juga menjaga hubungan yang baik dengan spirit pagoda. Jika tidak, mereka belum tentu bisa mengamankan tempat platform kenaikan roh bahkan jika mereka punya uang. Pagoda Roh Issea telah mengatur ruangan ini khusus untuk mereka, yang memungkinkan Wu Zhangkong untuk memantau mereka. Ini tidak normal tetapi sebenarnya perlakuan istimewa. Platform kenaikan roh sangat berbahaya selama periode pemberontakan. Anda semua telah memasuki platform kenaikan roh berkali-kali sekarang dan memahami seperti apa di dalamnya, jadi saya tidak perlu memberi Anda peringatan lagi. Ingatlah untuk segera menekan tombol keluar saat Anda dalam bahaya. Anggota staf memberi mereka beberapa kata peringatan. Semakin sering seseorang memasuki platform kenaikan roh, semakin kecil kemungkinan seseorang akan menghadapi bahaya seperti yang dialami Wang Jinxi selama pertama kalinya. Kelima siswa itu berpisah dan memasuki kotak logam mereka sendiri. Di bawah kendali anggota staf, kotak ditutup dan lampu menghilang. Pemindaian dimulai, bersiap untuk mengiring mereka ke platform kenaikan roh. Anggota staf memasukkan 5 kartu ke dalam slot lalu menekan tombol merah besar. Ini adalah bagian dari sistem pengamanan untuk masa pemberontakan. Kartu-kartu ini memungkinkan seseorang untuk masuk ke platform kenaikan roh, serta penunjukan koordinat tempat seseorang akan muncul. Setelah beberapa saat, mereka berlima terbangun dari linglung dan disambut dengan pemandangan hutan besar yang tak terbatas. Hutan tidak ada bedanya dengan yang biasa mereka kunjungi, tapi kali ini, mereka berlima masuk bersama. Udara segar dan tanaman berwarna hijau cerah, seperti yang mereka ingat. Mereka tidak dapat melihat perbedaan apapun dari platform kenaikan roh yang normal dan damai. Tang Wulin memerintahkan, ke dalam formasi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk berdiri sebagai garda depan kelompok sementara Wang Jinxi mengambil posisi di belakangnya, menghadap ke arah yang berlawanan. Zhang Yangzi dan Xie diatur di kiri dan kanan. Mereka semua menghadap keluar, sementara Gu Yue terletak tepat di tengah. Lampu hijau lembut berkedip-kedip, menutupi mereka berlima. Justru Gu Yue yang mengendalikan elemen angin untuk meringankan mereka dan meningkatkan kelincahan mereka. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, melepaskan 2 helai blue silver grass saat cincin jiwa kuning muncul di bawah kakinya. 2 helai rumput itu seperti ular saat mereka merayap ke depan dan menyapu semak di sekitarnya, menciptakan jalan untuk mereka. Prioritas nomor 1 kami adalah bertahan setidaknya selama 1 jam untuk lulus ujian akhir, sementara prioritas kedua kami adalah berburu monster jiwa sebanyak yang kami bisa. Hati-hati semuanya. 4 helai blue silver grass menyebar dari bawah kakinya, menghubungkannya dengan 4 rekannya di pinggang mereka. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan mereka dalam waktu singkat. Zhang Yangzi melepaskan jiwanya, dan seekor elang hitam kecil membubung ke langit. Selain peningkatan kemampuan bertarungnya, elang hitam kecilnya juga bisa berbagi penglihatan dengannya selama jarak 10 meter darinya. Seperti ini,
Mereka akan memiliki sepasang mata lain dengan pandangan yang lebih luas. Mereka tidak naif dan melepaskan jiwa bela diri mereka segera setelah mereka masuk. Di dalam ruang pemantauan pagoda roh, anggota staf menoleh ke Wu Zhangkong dan berkata, anak-anak ini sangat bagus. Guru Wu benar-benar pandai mengajar. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk dengan rendah hati. Mari kita lihat dulu bagaimana mereka melakukannya. Meskipun dia selalu menjadi tipe yang menekan emosinya dan menjaga ekspresi dingin, dia tidak bisa tidak merasa senang dengan murid-muridnya. Saat dia menyaksikan mereka menjalani uji coba, moto berusia 20.000 tahun muncul di benaknya, Akademi Shrek hanya menerima monster, bukan orang biasa. Terlepas dari periode waktunya, Akademi Shrek tidak pernah gagal untuk menegakkan moto itu. Moto ini diukir di setiap siswa Shrek, menanamkan mereka dengan rasa bangga. Aku bertanya-tanya seberapa jauh anak nakal ini bisa pergi. Untuk menjadi monster, selain memiliki bakat kelas 1, seseorang juga membutuhkan ketekunan yang pantang menyerah. Dari pengamatannya, kelima muridnya memiliki bakat, dengan Gu Yue menjadi yang paling berbakat di antara mereka. Tidak ada catatan tentang jiwa bela dirinya atau sesuatu yang serupa di dalam Akademi Shrek dan sejarah Pagoda Roh. Ajaibnya, dia mampu mengendalikan 5 elemen, dan terlepas dari kenyataan bahwa skill jiwanya hanya bisa meningkatkan seberapa efektif dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengontrol elemen, dia masih bisa menggabungkan kelima elemen tersebut menjadi berbagai serangan. Lalu, kebutuhan apa yang dia miliki untuk keterampilan jiwa ekstra? Kekuatan spiritualnya juga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama jika dibandingkan dengan teman-temannya. Hanya fakta bahwa dia dapat mencapai alam spirit connection pada usianya, dikombinasikan dengan kecepatan peningkatannya, berarti bahwa pada saat dia lulus dalam 6 tahun, dia mungkin benar-benar mencapai alam roh laut. Jika dia benar-benar berhasil melakukan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka potensi masa depannya tidak akan terbatas, mengguncang dunia master jiwa. Xie tidak diragukan lagi adalah individu paling berbakat kedua. Jiwa bela diri kembarnya adalah hadiah langka dan menakjubkan, terlepas dari zamannya, dan meskipun jiwa bela diri kembarnya adalah buatan daripada alami, mereka masih bermanfaat untuknya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti, tapi di masa depan, Xie mungkin bisa. Adapun bakat Zhang Yangzi dan Wang Jinxi, itu hanya bisa dianggap layak. Baik Bone Dragon King maupun Shadow Phantasm Eagle tidak dapat dianggap sebagai jiwa bela diri tingkat puncak, tetapi keduanya kompatibel. Jika suatu hari nanti mereka bisa dengan sempurna mengendalikan keterampilan fusi mereka, kekuatan tempur mereka akan berada pada level yang sama dengan seorang jenius puncak. Meskipun, hanya waktu yang bisa mengatakan apakah mereka menyempurnakan keterampilan fusi jiwa mereka atau tidak. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang keterampilan fusi mereka masih pada tingkat yang belum sempurna. Terakhir, ada Tang Wulin. Wu Zhangkong menunjuknya sebagai kapten tim karena melihat kualitas karakter Tang Wulin yang tidak bisa ditemukan pada rekan-rekannya. Dia ulet, yang disebut jiwa bela diri sampah tidak pernah mematahkan semangatnya untuk berkultivasi keras. Dia perlahan mengikuti di belakang teman sekelasnya, selangkah demi selangkah. Dia juga memiliki kekuatan ilahi bawaan, menjadikannya yang terkuat di antara mereka dan bisa menutupi kekurangan jiwa bela dirinya di peringkat yang lebih rendah ini. Yang lebih penting lagi, dia memiliki varian jiwa bela diri dan memiliki cakar naga emas yang khas. Dari 5 individu, dia mungkin yang terkuat, tapi masih terlalu dini untuk diceritakan. Jika jiwa bela dirinya terus bermutasi, maka ada kemungkinan besar dia akan menjadi super jenius seperti Gu Yue. Temperamen stabil Tang Wulin menjadikannya pilihan terbaik untuk seorang pemimpin, dan dia juga alami dalam menjaga semua orang di sisinya. Namun, hal terpenting adalah dia cukup berani untuk memikul tanggung jawab ini. Harapan terbesar Wu Zhangkong untuk Tang Wulin adalah agar dia menjadi dewasa dan menjadi salah satu jenius dari generasi ini. Palu Seribu Halus juga menjelaskan kepada Wu Zhangkong bahwa Tang Wulin adalah seorang jenius kelas 1 dalam seni menempa dan bahwa ia tidak akan tersesat dalam profesi sekundernya. Meskipun pandai besi tidak sepopuler 3 profesi Master Misha yang hebat, pandai besi peringkat kelima dan lebih tinggi adalah salah satu talenta paling langka di benua itu. Meskipun perancangan dan pembuatan baju besi pertempuran adalah keterampilan tingkat yang sangat tinggi, pandai besi adalah fondasi yang mereka bangun. Dengan bahan yang sangat baik, desain bisa menjadi lebih baik dan kualitas pengerjaan yang lebih tinggi, memungkinkan armor pertempuran mencapai puncaknya. Wu Zhangkong benar-benar berharap agar Tang Wulin menempuh jalan ini sejauh mungkin.
Jika dia harus memilih yang mana dari 5 siswa yang akan mengikuti ujian untuk masuk ke organisasinya, maka Tang Wulin pasti akan menjadi yang paling cocok. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor Guyue, tapi dia tahu bahwa dia membawa banyak rahasia dan harus terus mengawasinya. Tang Wulin menggunakan tanaman merambat Blue Silver Grass-nya untuk membelah rumput di depannya dan membuat jalan setapak, memungkinkannya untuk maju perlahan dan hati-hati. Karena ini adalah ujian akhir semester, prioritas nomor 1 mereka sekarang adalah bertahan hidup. Dengan demikian, berburu makhluk jiwa adalah prioritas kedua yang ditempatkan di belakang pikiran mereka. Menemukan area yang aman untuk ditempati adalah tujuan terpenting mereka sekarang. Tidak ada tanda-tanda jiwa binatang di bagian belakang atau samping, lapor Zhang Yangzi. Saat Tang Wulin mengangguk mengakui, palu perak berat muncul di tangan kirinya dengan kilatan cahaya. Tangan kanannya kosong kalau-kalau dia perlu menggunakan cakar naga emasnya. Tiba-tiba, geraman pelan datang dari depan mereka, mengumumkan kedatangan binatang besar saat melompat keluar. Itu adalah kera raksasa setinggi manusia. Bau sedikit amis tercium dari tubuhnya yang berbulu hitam kelabu saat itu memelototi mereka dengan mata merah. Setelah pengalaman pertamanya di platform kenaikan roh, Tang Wulin dengan sungguh-sungguh mempelajari berbagai spesies makhluk jiwa. Itu, dikombinasikan dengan pengalamannya di platform kenaikan roh, meningkatkan pemahamannya tentang makhluk jiwa ke tingkat yang tak tertandingi sebelumnya. Dengan sekali pandang, dia mengidentifikasi kera ini sebagai kera besi 100 tahun, sejenis makhluk jiwa mirip manusia. Itu cepat dan kuat dan memiliki lengan seperti baja. Aspek yang paling merepotkan, bagaimanapun, adalah keterampilan kerumunannya, mengancam. Jika seseorang dengan kekuatan spiritual yang lemah terkena ancamannya, maka mereka akan menerima efek penuhnya dan bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk segera berperang. Jadi, metode terbaik untuk menghadapi kera lengan besi adalah menyerang lebih dulu dan menang. Suara mendesing. Tang Wulin langsung melemparkan palunya, membuatnya terbang melengkung menuju binatang itu. Saat terbang di udara, Tang Wulin mengambil langkah besar ke depan dan menyerang. Sisik emas merayap di lengan kanannya saat dia meluncurkan serangan frontal. Saat dia melakukannya, seuntai Blue Silver Grass meluncur di tanah, berputar di sekitar Ironam AP dan mengikatnya. Xie juga bertindak saat Tang Wulin bergerak. Dia berlari ke depan dan terjebak di belakang Tang Wulin. Tang Wulin meraih salah satu untaian rumput Blue Silver yang diikat di pinggangnya dan mengayunkannya ke atas, meluncurkan Xie ke udara. Xie jungkir balik dengan indah di atas kepala kera besi. Belati naga cahaya miliknya berkedip saat dia menikam bagian belakang kepala kera. Sebagai makhluk jiwa humanoid, bagian belakang kepala kera besi adalah titik lemah. Sepasang bola api kecil dengan cahaya hijau yang samar-samar terlihat menembus udara seperti anak panah. Ini mungkin tampak biasa-biasa saja, tetapi angin mempercepat bola api. Meskipun bola apinya mungkin lemah, mereka sangat cepat. Cahaya perak muncul di depan kera besi pada saat itu, menghalangi pandangan Xie yang melayang di udara dan di atasnya. Koordinasi Tang Wulin, Xie, dan Guyue luar biasa. Itu telah mencapai titik di mana dapat dikatakan bahwa mereka selebar rambut untuk mencapai puncak. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi tidak melancarkan serangan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka berkumpul dengan cepat dan mengamati sekeliling mereka. Meskipun keterampilan fusi mereka belum selesai, itu masih akan menjadi pilihan yang tangguh jika mereka menghadapi musuh yang kuat. Tujuan mereka saat ini adalah untuk menjaga dari makhluk jiwa lain yang mungkin muncul sementara 3 lainnya merawat kera besi. Kera besi 100 tahun tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan bola api kecil yang cepat, ia bahkan tidak bisa mengangkat tangan pada waktunya untuk melindungi dirinya sendiri. Yang bisa dilakukannya hanyalah menundukkan kepalanya dan menjatuhkan mereka dengan dahinya yang keras, mengiringkan percikan api kemana-mana. Pada saat yang sama, ia mengayunkan lengannya dan bertemu langsung dengan Tousan Refined Heavy Silver Hammer. Bang! Palu terbang mundur, tetapi kera lengan besi juga telah terguncang. Bagaimanapun, palu itu memiliki kekuatan lebih dari 500 kg. Tidak akan mudah untuk menerima serangan seperti itu, bahkan jika kera memiliki kekuatan dewa bawaan. Tang Wulin adalah yang terakhir tiba di depannya, namun dia tiba-tiba berhenti di tempatnya dan mengangkat palu yang diambil sementara cincin kuning muncul dari bawahnya. Untai demi untai Blue Silver Grass memanjat tubuh kera seperti tanaman merambat, mengikatnya sepenuhnya. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, kera besi tidak dapat membebaskan diri. Sebuah cahaya melintas di belakang kepalanya saat Xie memanfaatkan reaksinya terhadap bola api untuk dengan cepat menusuknya di kepala.
How, kera besi 100 tahun melepaskan raungan saat mata merahnya bersinar dengan kilatan yang tidak menyenangkan. Ia bergerak untuk menyapu lengan di belakang kepalanya. Sebelum dia bisa mengangkat lengannya setengah, namun, secercah kehidupan di matanya menghilang, dan tubuhnya yang besar, setinggi 2 meter terguling dengan suara keras. Cincin jiwa pertama Xie berdenyut dengan cahaya saat bola cahaya lembut melayang dari kera besi 100 tahun dan berputar di sekelilingnya. Ini tidak diragukan lagi adalah energi roh kera besi. Seperti yang mereka katakan, tingkat penyerapan energi roh selama periode pemberontakan jauh lebih lambat dari biasanya. Untungnya, itu baru berumur 100 tahun, jadi tidak butuh waktu lama untuk mencerna. Ketika Xie telah menikam kera besi dengan belati naga ringannya, dia tidak dapat membunuh binatang itu dengan segera, karena bagaimanapun juga, tengkorak kera itu sangat keras. Apa yang dia lakukan untuk menebusnya, bagaimanapun, adalah menggunakan skill jiwa pertamanya saat belatinya masih berada di kepala kera. Seperti itu, dia bisa menembakkan belatinya ke depan ke otak kera, menghancurkannya. Tang Wulin mengacungkan jempol ke Xie dan mulai mengingat Blue Silver Grace-nya ketika Zhang Yangzi berseru dari belakangnya, melaporkan di sisi kiri, aman untuk saat ini. Tang Wulin tidak ragu-ragu memimpin yang lain ke sisi kiri. Mereka tidak berani tinggal di satu tempat terlalu lama setelah membunuh monster jiwa. Dari saat kera besi muncul hingga saat ia dibunuh oleh ketiganya, hanya selusin detik telah berlalu. Selama pertempuran, satu-satunya peran Gu Yue adalah membingungkannya, namun sangat penting dalam memungkinkan mereka mencapai kemenangan yang luar biasa dan rapi dengan budidaya rendah mereka. Ini adalah hasil dari pengalaman bertempur mereka selama 3 bulan di platform kenaikan roh. Kekuatan seseorang tidak hanya bergantung pada kultivasi dan keterampilan jiwa mereka, penerapan dan teknik mereka sama pentingnya. Ada banyak Soul Master yang berbakat, tapi mereka yang tidak memiliki pengalaman bertempur tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuh mereka dalam pertempuran. Karena itu, semua tindakan Wu Zhangkong demi meletakkan dasar yang baik bagi siswa kelas 0. Dengan pertumbuhan pengalaman tempur mereka akan mampu menampilkan 120% kekuatan mereka. Dalam pengalamannya, pertarungan Soul Master dimaksudkan untuk bertempur, bukan sebagai dekorasi. Jadi, cara terbaik bagi mereka untuk berkembang adalah melalui pertarungan. Misalnya, Xie telah menggunakan skill jiwa pedang naga cahaya sementara belatinya ditikam ke kepala kera, memungkinkan dia untuk menusuk otak kera. Hanya melalui pengalaman bertempur, jenis keterampilan pengambilan keputusan ini dapat dikembangkan. Setelah berlari ke sisi kiri mereka selama beberapa ratus meter, mereka tidak bertemu dengan makhluk jiwa lainnya, jadi Tang Wulin memerintahkan, berhenti. Kami akan beristirahat di sini sebentar. Yangzi, kamu bertanggung jawab untuk pengintaian kali ini. Petik 2. Iya. Zhang Yangzi menegaskan sebelum dengan gesit memanjat pohon terdekat ke tempat yang menguntungkan. Dari sana, dia mengamati satu sisi sementara jiwa roh lang hitamnya mengamati sisi lainnya, memungkinkan dia untuk mengawasi keempat arah. Tang Wulin dan Xie duduk bersila, dengan sungguh-sungguh memulihkan kekuatan jiwa yang dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun mereka tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa dalam satu pertempuran itu, yang terbaik adalah mempertahankan kondisi puncak mereka di platform kenaikan roh. Hanya dengan cara ini mereka bisa bertahan lebih lama. Ada 3 orang yang mendekati kami. 2 laki-laki, 1 perempuan. Mereka tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Salah satunya memiliki 3 cincin sedangkan 2 lainnya memiliki 2 cincin. Salah satu yang memiliki 2 cincin sepertinya sedang menyerap energi roh sekarang. Petik 2. Zhang Yangzi dengan ringkas melaporkan evaluasinya terhadap kelompok yang mendekat. Tanpa peringatan apapun, lampu merah melintas di cakrawala, menembak langsung ke arah cabang tempat Zhang Yangzi bertengger. Saya telah ditemukan. Zhang Yangzi segera melompat dari pohon dan melebarkan sayapnya sementara Tang Wulin dan Xie melesat ke depan seperti peluru. Sosok Xie kabur sesaat dan kemudian muncul kembali dalam bayangan pohon. Sementara itu, 4 lainnya berdiri bersama, menunggu Xie memberitahu mereka tentang kedatangan lawan mereka. 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, mendekat, membuat Tang Wulin terkejut ketika dia melihat mereka. Di sana berdiri seorang gadis di tengah dengan 2 anak laki-laki di sisinya. Tang Wulin tidak mengenali anak laki-laki itu, tetapi dia mengenali gadis itu. Itu benar-benar kebetulan, gadis itu adalah Musi. Mengambang di atas Musi adalah bola api yang membara seperti matahari. Jelas, dialah orang yang menembak bola api tadi.
Jiwa bela diri Shining Sun Musi sangat kuat dan unggul dalam artileri jarak jauh, dengan daya tembak yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh Gu Yue untuk dibandingkan. Hal yang benar-benar mengejutkan adalah fakta bahwa Musi sekarang memiliki 3 cincin jiwa. Dia sebenarnya memiliki 3 cincin jiwa sekarang. Itu kamu. Musi sama-sama terkejut ketika dia melihat Tang Wulin, dan pancaran Shining Sun-nya sedikit melemah. Kakak murid senior. Tang Wulin buru-buru mengambil 2 langkah ke depan dan menyapanya dengan keras. MN. Musi mengangguk padanya. Akan. Dia segera berbalik dan mengambil langkah besar ke depan. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian dingin Musi terhadapnya, tetapi yang tidak dia lihat adalah ekspresi bangga di matanya setelah dia berbalik untuk pergi. Dia cukup bangga pada dirinya sendiri setelah melihat reaksi Tang Wulin terhadap dering ketiganya, dan dia juga memperhatikan bahwa Tang Wulin masih hanya memiliki 1 cincin. Bukankah kamu jenius? Bukankah Anda dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan? Namun, kekuatan jiwa Anda sangat kurang. Anda membuat kemajuan cepat di tahap awal penempaan, tetapi tunggu saja sampai Anda mencapai penempaan roh. Kemudian Anda akan memahami pentingnya kekuatan jiwa. Aku pasti akan melampauimu ketika saatnya tiba. Kakak murid senior, Zhang Yangzi menatap Tang Wulin dengan cerdik. Jadi seperti itu, kakak murid senior Anda sangat cantik. Mengapa Anda tidak pernah memperkenalkan kami padanya sebelumnya? Kakak murid senior, bukankah lebih baik jika kita pergi bersama? Kata-kata terakhirnya diteriakkan pada Musi yang pergi. Musi bahkan tidak repot-repot untuk melihat ke belakang dan pergi dengan kedua anak laki-laki itu, segera menghilang ke dalam hutan. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti salah satu master jiwa terkuat di platform kenaikan roh dasar, jadi tidak sepadan dengan waktunya untuk mengasuh kelompok 1 cincin dan 2 cincin Tang Wulin. Dan selain itu, dia juga tidak benar-benar ingin bekerja sama dengan Tang Wulin. Tang Wulin berkata dengan agak putus asa, dia adalah putri dari guru saya. Menurutku dia tidak terlalu menyukaiku, jadi kami belum banyak berinteraksi. Petik 2. Xie tertawa nakal. Kakak perempuanmu ini benar-benar kejam. Yangzi, kamu bisa mencoba mengenalnya lebih baik jika kamu tertarik. Kami akan mendukungmu sebagai teman sekelasmu. Petik 2. Zhang Yangzi menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lupakan saja, aku tidak ingin ditundukkan, dan kami terlalu muda untuk hal ini. Kita harus fokus belajar dan berkultivasi sekarang. Petik 2. Xie mengangkat alis mendengar ini. Apa yang kamu pikirkan? Saya hanya mengatakan Anda bisa mencoba mengenalnya lebih baik. Berhenti memikirkannya terlalu banyak. Lagi pula kau hanya anak nakal di matanya. Petik 2. Huff. Zhang Yangzi dengan bangga mengangkat kepalanya. Tunggu saja sampai kakak ini duduk di kelas 5. Saya pasti akan memiliki 3 cincin juga. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai 3 cincin pada saat dia berusia 14 tahun. Gu Yue bertanya pada Tang Wulin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tang Wulin sama sekali tidak ragu dengan jawabannya. Tunggu, tidak banyak monster jiwa di daerah ini, jadi kita harus bisa bertahan di daerah ini sampai kita lewat. Setelah itu, kita bisa pergi berburu makhluk buas, jadi tidak perlu terlalu cemas sekarang. Petik 2. Mereka berlima sekali lagi pindah ke posisinya dan dengan pepohonan besar yang mengelilingi mereka, mereka mampu mempertahankan pertahanan yang sempurna. Selama periode pemberontakan, jumlah makhluk jiwa di platform kenaikan roh jauh lebih tinggi dari biasanya, dan mereka juga jauh lebih agresif. Dalam rentang waktu singkat 20 menit, mereka telah bertemu dengan lebih dari 10 makhluk jiwa. Kebanyakan dari mereka berada di level 10 tahun, jadi mereka dapat mengerjakannya dengan cepat. Ada juga beberapa monster jiwa berusia ratusan tahun, dan meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka membutuhkan lebih banyak usaha untuk membunuh. Setiap orang berbagi energi roh, bukan untuk bersikap adil, tetapi demi menyerap semuanya dengan cepat. Xie membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menyerap energi roh dari kera besi 100 tahun, masing-masing mendapatkan sekitar 5 tahun untuk 2 cincin jiwanya. Mengembangkan jiwa roh ke tingkat berikutnya adalah proses bertahap, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama sebelum jiwa roh Xie mencapai tingkat 1000 tahun. Mereka sudah bertahan selama setengah waktu yang diperlukan untuk lulus ujian akhir mereka dan relatif santai karena mereka belum bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat. Periode pemberontakan tidak seburuk itu. Zhang Yangzi telah banyak mengendur dari kegugupan sebelumnya karena mereka hanya bertemu dengan makhluk jiwa yang lemah sampai sekarang. Situasi paling berbahaya bagi mereka adalah bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat yang mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri.
Dalam kepanikan mereka mungkin bertemu satu demi satu makhluk jiwa yang kuat dan mati. Meskipun tindakan mereka saat ini membatasi jumlah monster jiwa yang bisa mereka buru, itu adalah rencana pertahanan yang aman yang memaksimalkan waktu bertahan hidup mereka. Kapten, haruskah kita mengambil inisiatif untuk menyerang? Zhang Yangzi bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin dengan tenang menjawab, tidak perlu cemas, kita akan lihat setelah 1 jam berlalu. Yang perlu kami lakukan di jam pertama ini adalah bertahan hidup. Petik 2. Saat itu, Zhang Yangzi tiba-tiba memucat dan tubuhnya bergoyang karena syok. Tidak bagus, Little Black. Mereka berlima secara bersamaan melihat ke atas untuk melihat jaring kuning hijau turun dari langit. Pada saat yang sama, mereka dihadapkan pada pemandangan mengejutkan dari Little Black yang tertusuk oleh banyak anggota tubuh. Dia segera hancur. Ketika jiwa roh seorang guru jiwa terbunuh, mereka akan menderita karena mundur dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan jiwa roh mereka. Dalam sekejap, kultivasi Zhang Yangzi turun sepertiga. Angin kencang muncul dalam formasi 5 siswa. Gu Yue adalah yang tercepat bereaksi dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Namun, bertentangan dengan semua ekspektasi, jaring kuning hijau itu bahkan tidak bergoyang di hadapan angin kencang dan langsung memotongnya. Mundur, Tang Wulin tegas memerintahkan saat puluhan helai rumput Blue Silver melesat untuk memblok gawang. Namun, Tang Wulin terkejut melihat bahwa saat rumput Blue Silver-nya menyentuh jaring itu mulai berasap karena korosi. Jika Little Black tidak terbang ke langit, jaring akan menyergap dan menjebak mereka. Sepertinya pencobaan mereka di platform kenaikan roh pemberontakan akan dipotong di sana. Sosok besar turun dari langit setelah sosok Little Black hancur total. 8 kaki panjang direntangkan seperti 8 tombak, mengelilingi 5 tombak. Mereka berlima memanfaatkan beberapa detik yang dibelikan Blue Silver Grace untuk melepaskan diri dari jangkauan gawang. Dalam ketergesaan mereka melarikan diri, bagaimanapun, formasi mereka telah rusak. Selain Zhang Yangzi sangat pucat, Wang Jinsi juga mulai gemetar begitu dia melihat binatang itu. Garis hitam dan putih membentang di sepanjang tubuh sebesar batu kilangan. Setiap satu kakinya memiliki panjang lebih dari 2 meter, sementara tubuhnya memancarkan kemegahan yang aneh. Mereka dengan jelas telah melihat wajah manusia yang cantik di perutnya ketika ia turun, yang hanya meningkatkan ketakutan mereka. Laba-laba iblis berwajah manusia. Mereka berlima berteriak serempak. Benar sekali. Itu adalah laba-laba iblis berwajah manusia yang hampir menghancurkan pikiran Wang Jinsi. Wang Jinsi bahkan bisa merasakan bahwa ini adalah orang yang sama yang telah menyergapnya sebelumnya. Bahkan dengan penglihatan ekstra Little Black, ia belum dapat menemukan laba-laba iblis berwajah manusia ini dan telah terbunuh dengan cepat. The Man-Face Demon Spider benar-benar pembunuh yang menakutkan di dunia makhluk jiwa. Gu Yue menembakkan bola api yang meledak di wajah Man-Face Demon Spider sementara yang lain berkumpul dengan cepat. Hati Tang Wulin mencelos. Itu adalah laba-laba setan berwajah manusia 100 tahun. Meskipun itu hanya pada level 100 tahun, itu jauh lebih kuat dari binatang lain pada level yang sama. Orang ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan jika saya menggunakan cakar naga emas saya, tidak mungkin bagi saya untuk mendekatinya dengan 8 kaki yang bertindak sebagai pertahanan. Tubuhnya juga sangat beracun dan kontak sekecil apapun bisa melenyapkan seluruh tim saya. Meskipun pertempuran belum benar-benar dimulai, Zhang Yangzi dan Wang Jinsi sudah terguncang. Mungkin bukan ide yang baik bagi mereka untuk bertarung dalam pertempuran ini. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka beruntung tidak bertemu musuh yang kuat dalam setengah jam pertama mereka, tetapi tampaknya keberuntungan mereka telah berakhir. Apakah kita lari? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mereka telah belajar banyak tentang Spider-Man Face Demon Spider sejak entry pertama mereka. Mereka tahu bahwa bahkan jika budidayanya hanya pada tingkat 100 tahun, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan yang dapat memburu binatang jiwa 1000 tahun. Selain itu, mereka saat ini berada di platform kenaikan roh, jadi bahkan jika mereka membunuhnya, mereka hanya akan mendapatkan energi roh dari monster jiwa 100 tahun. Sederhananya, potensi keuntungan tidak lebih besar daripada risikonya. Pada saat mereka ragu-ragu, laba-laba setan berwajah manusia 100 tahun mengungkapkan kekuatan itu. 2 kakinya menyala, menghancurkan semua bola api yang ditembakkan Gu Yue dengan kecepatan kilat. Semua yang tersisa dari bola api itu hanyalah percikan api yang melayang. Laba-laba iblis berwajah manusia sama sekali tidak dilindungi dari mereka, sebaliknya, ia perlahan-lahan memutari mereka, benang sutra kuning kehijauan terseret dari pemintal.
Apapun yang menyentuh sutra ini akan segera layu. Kami tidak lari. Kami mengalahkannya. Tang Wulin memesan tanpa ragu sedikit pun. Mereka sudah berada di sini untuk sementara waktu sekarang dan memiliki pemahaman tentang daerah itu, jadi mereka tahu bahwa jika mereka dengan sembarangan berlari selama platform kenaikan roh pemberontakan, kemungkinan mereka akan bertemu dengan beberapa makhluk jiwa yang kuat. Dalam situasi itu, akan sangat sulit bertahan selama setengah jam lagi. Selain itu, nasib Wang Jinsi dikaitkan dengan Man-Face Demon Spider sekarang. Jika dia tidak membunuhnya, maka itu akan terus mempengaruhinya. Mereka kebetulan mengalaminya hari ini dengan tim lengkap mereka yang terdiri dari 5 orang. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya, maka kesempatan sebaik ini tidak akan datang lagi. Inilah alasan yang terlintas di benak Tang Wulin ketika dia membuat keputusan cepat. Tidak peduli apa, mereka harus membunuh laba-laba iblis berwajah manusia sebelum mereka sekarang. Untai demi untai Blue Silver Grace merayap di tanah saat dia menggenggam kedua palu dengan erat. Pikirannya memikirkan semua yang telah dia pelajari tentang laba-laba setan berwajah manusia. Laba-laba iblis berwajah manusia, unggul dalam serangan cepat dan beracun. Memiliki pertahanan yang kuat, tetapi tidak terlalu kuat secara fisik. Itu pembunuh hutan. Setiap kali muncul, ketakutan menyerang hati mangsanya. Keuntungan terbesar Tang Wulin adalah kekuatannya. Rencana terbaik baginya untuk mendaratkan serangan pada titik lemahnya, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk memanfaatkan cakar naga emasnya. Dalam situasi ini, Tousan Refined Heavy Silver Hammers miliknya adalah pilihan terbaik. Semuanya, tetap bersama, kita akan menghadapi musuh secara langsung. Gu Yue, berikan bantuan. Xie, cari celah. Yang Zi, Jinsi, amati sekarang dan tunggu kesempatan untuk menyerang. Petik 2. Saya baik-baik saja. Suara suram Wang Jinsi berteriak. Tang Wulin berbalik untuk melihatnya. Meskipun Wang Jinsi masih gemetar, matanya terbakar oleh keinginan untuk bertempur. Saat dia dan Tang Wulin berkultivasi bersama, Wang Jinsi lambat laun terpengaruh olehnya. Kecepatan kultivasinya telah meningkat dan dia juga merasakan sedikit perubahan pada jiwa bela dirinya di bawah pengaruh ini. Ketakutan telah memenuhi hatinya ketika dia melihat laba-laba iblis berwajah manusia, tetapi ketika dia mendengar Tang Wulin berkata, "Kami tidak lari. Kami mengalahkannya." Gelombang keberanian menggantikan rasa takut di hatinya. Kata-kata Tang Wulin telah menyebabkan darahnya mendidih dan mengisinya dengan keberanian. Dia merasa bahwa selama Tang Wulin ada di sisinya, dia akan dapat menghadapi cobaan apapun yang menghampirinya. Dalam keadaan khusus, dia bertatapan dengan Tang Wulin, mengungkapkan kepercayaan penuh pada tatapannya. Alih-alih gemetar karena ketakutan, dia sebenarnya gemetar karena kegembiraan. Bahkan sebelum mereka berkultivasi bersama, dia merasakan kedekatan dengan Tang Wulin, tetapi tidak pernah sekuat ini. Kali ini, dihadapkan dengan Spider-Man Face Demon Spider, dia merasa seolah-olah akan meledak. Kalahkan itu hanyalah monster jiwa 100 tahun. Apa yang perlu ditakuti? Laba-laba iblis berwajah manusia masih berputar-putar di sekitar mereka, benang sutranya terus-menerus keluar dari pemintal untuk membentuk cincin. Laba-laba setan berwajah manusia secara alami dingin, kejam dan sangat sabar. Faktanya, kesabarannya yang membuatnya sangat menakutkan. Ia akan diam-diam mengintai mangsanya selama berjam-jam, sampai sebuah kesempatan muncul dengan sendirinya. Kelima siswa itu sama sekali tidak cemas. Mereka akan menunggunya melambat. Selain itu, sutra itu sudah cukup banyak digunakan. Seketika, benangnya melilit pohon besar. Meski pohon itu mulai layu, ia tetap berdiri tegak. Gu Yue meluncurkan berbagai serangan elemental ke laba-laba, tapi itu terbukti tidak efektif. Benang laba-laba beracun melindunginya. Bahkan nyala api memiliki pengaruh yang kecil. Ini menciptakan penjara bagi kita dan ketika selesai, itu akan mengecilkan penjara sampai kita terjebak. Xie berkata dengan muram.